Semangat pagi. Kita sudah memasuki bab 3. Kaum pria masuk gua, kaum wanita berbicara. Buku Men Are From Mars, Women Are From Venus ini dikarang oleh John Gray. Pada video ini saya membacakan bab 3 untuk bab pendahuluan, bab 1 dan bab 2. Silakan dibuka video-video sebelumnya. Kaum pria masuk gua, kaum wanita berbicara. Salah satu perbedaan paling besar antara pria dengan wanita adalah cara mereka menghadapi stres. Pria jadi semakin memusatkan perhatian dan menarik diri, sementara wanita semakin bingung dan terlibat secara emosional. Pada saat-saat seperti ini, kebutuhan pria akan merasa nyaman, berbeda dengan kebutuhan wanita. Pria akan merasa lebih baik dengan memecahkan persoalan. Sementara, wanita akan merasa lebih baik dengan membicarakan persoalan-persoalan itu. Tidak memahami dan menerima perbedaan-perbedaan ini akan menciptakan gesekan yang tidak perlu dalam hubungan-hubungan kita. Marilah kita melihat satu contoh umum. Ketika Tono pulang ke rumah, ia ingin beristirahat dan melepaskan lelah dengan membaca surat kabar dengan tenang. Ia merasa tegang karena kesulitan-kesulitan yang tak terpecahkan pada hari itu, dan menemukan kelegaan dengan melupakan persoalan-persoalan tadi. Istri Yanti ingin pula beristirahat dari ketegangannya. Namun, ia ingin menemukan kelegaan dengan membicarakan masalah-masalahnya. Lambat laun, ketegangan memuncak di antara mereka berdua, dan perlahan-lahan berkembang menjadi kebencian. Diam-diam, Tono menganggap Yanti terlampau banyak omong, sementara Yanti merasa diabaikan. Tanpa memahami perbedaan-perbedaan mereka, jurang antara mereka akan semakin melebar. Barangkali Anda dapat mengenali situasi ini, sebab situasi tersebut cuma salah satu di antara banyak contoh di mana pria dan wanita berselisih. Masalah ini bukan hanya dialami Tono dan Yanti, melainkan hadir dalam setiap hubungan. Bagi Tono dan Yanti, pemecahan masalah ini tidak tergantung pada seberapa jauh mereka saling mencintai, melainkan pada seberapa dalam mereka memahami lawan jenisnya. Tanpa mengetahui bahwa wanita sangat butuh berbicara mengenai kesulitan-kesulitan mereka agar merasa lebih enak, Tono akan terus menganggap Yanti terlalu banyak omong dan menolak untuk mendengarkannya. Tanpa memahami bahwa Tono membaca surat kabar untuk merasa lebih enak, Yanti akan merasa diabaikan dan dilupakan. Yanti akan terus-menerus berusaha untuk berbicara dengan Tono saat Tono tak ingin melakukannya. Kedua perbedaan ini dapat dipecahkan dengan terlebih dahulu memahami secara lebih mendetail bagaimana pria dan wanita menghadapi ketegangan jiwa. Marilah kita sekali lagi mengamati kehidupan di Mars dan Venus dan mengintip sejumlah pemahaman mengenai kaum pria dan wanita. Mengatasi ketegangan di Mars dan Venus. Bila sedang marah, penduduk Mars tak pernah membicarakan apa yang merisaukan hatinya. Ia tak pernah membebani rekan-rekannya dengan masalah-masalahnya, kecuali jika bantuan sahabatnya itu diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai gantinya, ia jadi sangat pendiam dan pergi ke gua pribadinya untuk merenungkan masalahnya, mengunyahnya terus-menerus untuk mencari penyelesaian.
Setelah menemukan penyelesaian, ia merasa jauh lebih enak dan keluar dari guanya. Jika tak dapat menemukan pemecahan, ia melakukan sesuatu untuk melupakan kesulitan-kesulitannya. Misalnya membaca surat kabar atau melakukan permainan. Dengan melepaskan pikiran dari masalah-masalah hari itu, lambat laun ia dapat beristirahat. Bila ketegangannya sangat besar, ia perlu melakukan sesuatu yang lebih menantang, seperti balap mobil, ikut pertandingan, atau mendaki gunung. Untuk merasa lebih enak, orang-orang Mars masuk ke gua-gua mereka guna menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendirian. Bila penduduk Venus marah atau tegang karena harinya, untuk memperoleh kelegaan, ia akan mencari orang yang dipercayainya. Kemudian, ia akan berbicara dengan sangat mendetail mengenai masalah-masalahnya hari itu. Setelah berbagi perasaan mengenai kebingungannya, penduduk Venus akan merasa lebih enak. Inilah cara orang Venus. Untuk merasa lebih enak, penduduk Venus berkumpul bersama dan secara terbuka membicarakan kesulitan-kesulitan mereka. Di Venus, membagi kesulitan dengan orang lain merupakan tanda cinta dan kepercayaan, bukan beban. Penduduk Venus tidak malu-malu mempunyai masalah. Ego mereka bukan tergantung pada yang berpenampilan ahli, melainkan pada hubungan-hubungan yang penuh cinta. Secara terbuka mereka membagi perasaan-perasaan bingung, pusing, putus asa, dan kelelahan. Penduduk Venus merasa senang bila ia mempunyai teman-teman yang penuh cinta yang dapat berbagi perasaan serta kesulitan-kesulitannya. Penduduk Mars merasa senang hatinya bila memecahkan kesulitannya sendirian di guanya. Rahasia-rahasia merasa senang ini masih berlaku hingga sekarang. Menemukan kelegaan di gua. Bila mengalami ketegangan, pria akan menarik diri ke gua pikirannya dan memusatkan perhatiannya untuk memecahkan persoalan. Biasanya, ia akan memilih persoalan yang paling mendesak atau yang paling sulit. Perhatiannya jadi begitu terpusat pada pemecahan masalah itu, sehingga untuk sementara ia kehilangan kesadarannya tentang hal-hal lain. Masalah-masalah dan tanggung jawab lainnya surut ke latar belakang. Pada saat-saat demikian, ia jadi semakin menjauh, pelupa, tidak tanggap, dan terkungkung dalam hubungan-hubungannya. Misalnya, ketika ia bercakap dengan dia di rumah, tampaknya hanya 5% pikirannya tersedia untuk hubungan tersebut, sementara 95% masih terpusat pada persoalannya. Kesadaran penuhnya tidak hadir karena ia sedang mencerna kesulitannya, berharap bisa menemukan penyelesaian. Semakin tegang, semakin tercekam ia oleh kesulitan itu. Pada saat-saat semacam itu, ia tak sanggup memberikan perhatian dan perasaan yang biasanya diterima oleh si wanita, dan tentu saja layak baginya. Pikiran pria itu penuh sesak, dan ia tak berdaya untuk melepaskannya. Namun, setelah menemukan penyelesaian, dengan segera ia merasa jauh lebih baik. Ia akan muncul dari guanya dan tiba-tiba bisa menjalin hubungan lagi. Namun, bila tak dapat menemukan pemecahan terhadap masalahnya,
pria itu akan tetap terkungkung di guanya. Untuk melepaskan diri, ia memilih untuk melakukan hal-hal kecil seperti membaca surat kabar, menonton televisi, mengemudi mobil, berolahraga, menonton pertandingan sepak bola, bermain basket, dan seterusnya. Setiap kegiatan menantang yang mulanya hanya membutuhkan 5% pikirannya dapat menolongnya melupakan kesulitan-kesulitannya dan melepaskannya. Hari berikutnya, ia dapat mengarahkan kembali pusat perhatian kepada masalahnya dengan lebih berhasil. Marilah kita membahas dengan lebih mendetail sejumlah contoh. Marilah kita membahas lebih mendetail sejumlah contoh. Andi biasanya membaca koran untuk melupakan kesulitan-kesulitannya. Bila membaca koran, ia tidak lagi dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan hari itu. Dengan 5% pikirannya yang tidak terpusatkan pada kesulitan-kesulitan pekerjaannya, ia mulai membentuk pendapat-pendapat dan menemukan pemecahan-pemecahan bagi masalah-masalah dunia. Lama-lama pikirannya semakin terlibat dengan masalah-masalah di dalam berita itu dan ia melupakan masalah-masalahnya sendiri. Dengan cara ini, ia melakukan transisi dari memusatkan perhatian pada kesulitan-kesulitannya sendiri di tempat kerja menjadi memusatkan perhatian pada banyak kesulitan. Untuk masalah ini, ia tidak bertanggung jawab secara langsung. Proses ini melepaskan pikirannya dari kungkungan masalah-masalah pekerjaan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada istri dan keluarganya lagi. Jono menyaksikan pertandingan sepak bola untuk melepaskan ketegangan jiwanya dengan bersantai. Ia melepaskan pikirannya dari usaha untuk memecahkan kesulitan-kesulitannya sendiri dengan memecahkan kesulitan-kesulitan klub bola favoritnya. Dengan mengamati olahraga sebagai pengganti, ia dapat merasa telah memecahkan masalah dalam masing-masing permainan. Bila klubnya mendapat angka atau menang, ia menikmati perasaan sukses. Bila klubnya kalah, ia ikut merasakan kekalahan itu sebagai kekalahannya sendiri. Namun, dalam kedua kasus itu, pikirannya terlepas dari kungkungan kesulitan-kesulitannya sendiri. Bagi Jono dan banyak pria, pelepasan ketegangan yang pasti terjadi pada setiap peristiwa olahraga, peristiwa dalam berita atau film, memberinya pelepasan dari ketegangan yang dirasakan dalam kehidupannya. Reaksi wanita terhadap gua itu. Saat pria terkungkung di guanya, pria itu tak berdaya memberi pasangannya perhatian bermutu yang layak. Sulit bagi si wanita untuk menerima pria tersebut pada saat-saat ini, sebab wanita itu tidak tahu seberapa besar suaminya tertekan. Seandainya pria itu pulang ke rumah dan membicarakan semua kesulitannya, si wanita dapat lebih bersimpati. Tapi, bila si pria tidak membicarakan kesulitan-kesulitannya dan si wanita merasa si pria mengabaikannya, si wanita tahu suaminya sedang marah, tapi secara keliru ia menganggap suaminya tidak memedulikannya karena suaminya tak mau berbicara kepadanya. Kaum wanita biasanya tidak memahami cara orang-orang Mars mengatasi ketegangan jiwa. Mereka mengharapkan kaum pria membuka hati dan berbicara mengenai segala kesulitan mereka sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Venus. Bila seorang pria terkungkung di dalam guanya, wanita tak suka akan sikapnya yang tidak terbuka ini. Wanita merasa tersinggung kalau pria mengalihkan perhatiannya pada berita-berita atau pergi keluar bermain bola basket. Mengharapkan pria yang sedang berada di guanya untuk mendadak bersikap terbuka, tanggap, dan penuh cinta sungguh tidak realistis. Seperti halnya mengharapkan wanita yang sedang marah untuk segera tenang dan bisa berpikir secara nalar. Keliru bila mengharapkan pria untuk senantiasa menunjukkan perasaan-perasaannya yang penuh cinta. Dan keliru pula mengharapkan perasaan-perasaan wanita untuk senantiasa masuk akal dan logis.
Saat orang-orang Mars pergi ke gua mereka, mereka cenderung melupakan bahwa sahabat-sahabat mereka barangkali menghadapi kesulitan juga. Mereka terpengaruh insting yang mengatakan bahwa sebelum dapat memperhatikan orang lain, pertama-tama kita harus mengurus diri sendiri dahulu. Bila wanita melihat pria bereaksi dengan cara ini, lazimnya wanita itu akan menolaknya dan membenci pria tersebut. Mungkin si wanita akan minta dukungannya dengan nada memaksa, seolah-olah ia harus memperjuangkan hak-haknya melawan pria yang tidak mencintainya. Dengan mengingat kembali bahwa kaum pria berasal dari Mars, wanita dapat menafsirkan reaksi pria terhadap ketegangan dengan tepat sebagaimana mekanisme penyelesaiannya, bukannya dengan ungkapan perasaan pria tersebut mengenai diri wanita itu. Si wanita dapat mulai bekerja sama dengan pria itu untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya, bukannya menolak pria itu. Di lain pihak, kaum pria lazimnya tidak sadar bahwa mereka cenderung menjauh bila mereka sedang berada di gua. Bila sudah menyadari bahwa sikap menarik diri itu dapat mempengaruhi si wanita, pria dapat lebih berperasaan saat istrinya merasa ditelantarkan dan tidak penting. Dengan mengingat bahwa kaum wanita berasal dari Venus, ia akan lebih mudah mengerti dan bisa menghormati reaksi-reaksi dan perasaan-perasaan istrinya. Tanpa memahami keabsahan reaksi-reaksi wanita, pria umumnya akan membela diri, lalu mereka bertengkar. Berikut adalah 5 kesalahpahaman umum. Saat wanita berkata, "Kau tidak mendengarkan," pria berkata, "Apa maksudmu aku tidak mendengarkan? Aku dapat mengatakan padamu segala yang kau katakan." Pria yang sedang berada di gua dapat merekam apa yang dikatakan wanita dengan 5% pikirannya yang masih mendengarkan. Pria menganggap bila ia mendengarkan dengan 5%, berarti ia sudah mendengarkan. Tapi kaum wanita menginginkan perhatian sepenuhnya. 2. Saat wanita berkata, "Aku merasa kau tidak hadir di sini." Pria berkata, "Apa maksudmu aku tidak hadir di sini? Tentu saja aku ada di sini. Bukankah kau melihat tubuhku?" Ia berpikir apabila tubuhnya hadir, wanita itu tidak boleh berkata bahwa ia tidak hadir di situ. Namun, sekalipun tubuh pria itu hadir, sang wanita tidak merasakan seluruh kehadirannya. Dan itulah yang dimaksud si wanita tadi. 3. Saat wanita berkata, "Kau tidak peduli padaku." Pria berkata, "Tentu saja aku peduli. Kau pikir kenapa aku berusaha memecahkan masalah ini?" Pria menganggap bahwa perhatiannya terpaku untuk memecahkan masalah yang entah bagaimana akan bermanfaat bagi si wanita. Wanita itu seharusnya mengerti bahwa si pria mengasihinya, namun wanita itu perlu merasakan perhatian langsung dan kepedulian pria itu. Itulah yang benar-benar diinginkan si wanita itu. 4. Saat wanita berkata, "Aku merasa diriku tidak penting bagimu." Pria berkata, "Konyol sekali, tentu saja kau penting." Pria berpikir bahwa si wanita tidak seharusnya merasa demikian, sebab pria itu sedang memecahkan persoalan-persoalan yang bermanfaat bagi wanita tadi. Pria tidak menyadari bahwa saat ia memusatkan perhatian pada satu kesulitan dan mengabaikan kesulitan-kesulitan yang dirisaukan oleh istrinya, dengan tindakan itu hampir setiap wanita akan memberi tanggapan yang sama dan menganggapnya sebagai serangan pribadi dan merasa tidak penting. 5. Saat wanita berkata, "Kau tak punya perasaan, kau terlalu banyak berpikir." Pria berkata, "Apa salahnya tindakan ini? Bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini?" Pria berpikir
bahwa si wanita terlampau kritis dan banyak menuntut. Padahal pria tersebut sedang melakukan sesuatu yang sangat penting agar ia dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Pria merasa tidak dihargai, apalagi ia tidak mengakui perasaan istrinya. Kaum pria umumnya tidak menyadari betapa ekstrem dan cepat mereka beralih dari sikap hangat dan penuh perasaan menjadi tak mau menanggapi serta menjauh. Di dalam guanya, pria terkungkung dengan penyelesaian masalahnya dan ia tidak menyadari akibat ketidakpedulian bagi orang-orang lain. Untuk meningkatkan kerjasama, baik pria maupun wanita harus saling memahami dengan lebih baik. Bila pria mulai mengabaikan istrinya seringkali menganggapnya sebagai serangan pribadi. Mengetahui bahwa pria itu sedang menghadapi ketegangan jiwa dengan caranya sendiri bisa sangat menolong, tapi tidak selalu bisa meringankan penderitaan si wanita. Pada saat-saat demikian, wanita mungkin merasa perlu membicarakan perasaan-perasaan ini. Inilah saatnya si pria perlu membenarkan perasaan-perasaan si wanita. Pria harus memahami bahwa wanita berhak membicarakan perasaan-perasaan terabaikan dan tidak didukung. Seperti halnya pria berhak menarik diri ke guanya dan tidak berbicara. Bila wanita merasa tidak dimengerti, sulit baginya untuk melepaskan sakit hatinya. Mencari keringanan dengan berbicara. Bila sedang mengalami ketegangan jiwa, secara naluriah, wanita merasa perlu membicarakan perasaan-perasaannya dan segala masalah yang mungkin berkaitan dengan perasaan-perasaan itu. Saat mulai berbicara, ia tidak mengurutkan kepentingan masalah manapun. Bila ia marah mengenai segala sesuatunya yang besar dan yang kecil. Ia tidak secara langsung berusaha mencari pemecahan terhadap kesulitan-kesulitannya, melainkan mencari kelegaan dengan mengungkapkan dirinya dan ingin dimengerti. Dengan membicarakan kesulitan-kesulitannya secara acak, amarahnya jadi berkurang. Wanita yang mengalami ketegangan jiwa tidak secara langsung berusaha mencari pemecahan-pemecahan terhadap kesulitan-kesulitannya, melainkan mencari kelegaan dengan mengungkapkan dirinya dan ingin dimengerti. Saat pria mengalami ketegangan jiwa, ia cenderung memusatkan perhatian pada satu persoalan dan melupakan yang lainnya. Tapi, wanita yang mengalami ketegangan jiwa cenderung meluas dan terbebani dengan berbagai macam persoalan. Dengan membicarakan segala persoalan tanpa memusatkan perhatian pada pemecahan masalah, wanita merasa lebih baik. Dengan menjajaki perasaan-perasaannya dalam proses ini, ia memperoleh kesadaran yang lebih besar mengenai apa yang sesungguhnya merisaukan hatinya. Dan kemudian ia tiba-tiba tidak lagi terbebani. Untuk merasa lebih enak, kaum wanita membicarakan kesulitan-kesulitan di masa lampau, masa depan, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin, bahkan kesulitan-kesulitan yang tidak mempunyai pemecahan. Makin banyak berbicara dan mengadakan penjajakan, makin baik perasaan mereka. Begitulah cara kerja wanita. Menerapkan cara lainnya berarti menyangkal arti diri si wanita. Bila seorang wanita kewalahan, ia menemukan keringanan dengan berbicara secara mendetail mengenai segala macam kesulitannya. Lambat laun, bila ia merasa didengarkan, ketegangan jiwanya lenyap. Setelah berbicara mengenai salah satu topik, ia akan berhenti sejenak, kemudian melanjutkan ke topik berikutnya. Dengan cara ini, ia terus-menerus memperluas pembicaraan mengenai kesulitan-kesulitan, kerisauan, kekecewaan, dan frustasi-frustasinya. Pokok-pokok ini tak perlu berurutan dan cenderung tidak berkaitan secara logis. Bila ia merasa tidak dimengerti, kesadarannya bahkan akan lebih meluas lagi. Dan barangkali ia menjadi marah mengenai lebih banyak persoalan. Seperti halnya pria yang terkungkung dalam guanya,
membutuhkan persoalan-persoalan kecil untuk mengalihkan perhatiannya, wanita yang tidak merasa didengarkan perlu berbicara mengenai masalah-masalah lain yang tidak begitu penting agar merasa lega. Untuk melupakan perasaan-perasaannya sendiri yang menyakitkan, wanita barangkali jadi terlibat secara emosional dengan persoalan-persoalan orang-orang lain. Selain itu, mungkin ia dapat menemukan kelegaan dengan membahas persoalan-persoalan teman-temannya, saudara-saudaranya, dan sahabat-sahabatnya. Entah ia berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya sendiri atau kesulitan-kesulitan orang lain, bicara merupakan reaksi penduduk Venus yang wajar dan sehat terhadap ketegangan jiwa. Untuk melupakan perasaan-perasaannya yang menyakitkan, wanita barangkali jadi terlibat secara emosional dalam persoalan-persoalan orang lain. Reaksi pria saat wanita perlu berbicara. Kalau wanita berbicara mengenai kesulitan-kesulitan, kaum pria biasanya menolak. Pria menganggap si wanita membicarakan kesulitan-kesulitannya karena ia menganggap pria itu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Semakin banyak kesulitannya, semakin pria itu merasa disalahkan. Pria tidak menyadari bahwa wanita tersebut berbicara untuk merasa lebih enak. Pria tidak tahu bahwa wanita itu akan menghargai bila pria mau mendengarkan. Penduduk Mars membicarakan kesulitan hanya demi dua alasan. Mereka menyalahkan seseorang atau sedang mencari nasihat. Bila seorang wanita sungguh-sungguh marah, pria menganggap wanita itu sedang mempersalahkan si pria. Bila kemarahannya berkurang, pria menganggap wanita tersebut minta nasihat. Bila pria menganggap wanita itu mencari nasihat, pria pun memulai perannya sebagai pemberes masalah untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan wanita tadi. Bila pria menganggap wanita itu menyalahkannya, si pria akan menghunus pedangnya untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Dalam kedua kasus itu, pria jadi sulit untuk mendengarkan. Bila pria menawarkan pemecahan terhadap kesulitan-kesulitan si wanita akan terus berbicara mengenai lebih banyak persoalan. Setelah menawarkan 2 atau 3 pemecahan, pria berharap wanita tersebut merasa lebih baik. Ini lantaran penduduk Mars sendiri merasa lebih enak setelah menemukan pemecahan, asalkan mereka minta diberi pemecahan. Bila wanita itu tetap tidak merasa lebih baik, pria merasa pemecahan-pemecahannya telah ditolak, dan ia merasa tidak dihargai. Sebaliknya, bila merasa diserang, pria mulai membela dirinya sendiri. Pikirnya, bila ia memberi penjelasan, si wanita akan berhenti menyalahkan dirinya. Namun, semakin banyak ia membela diri, semakin marah wanita itu. Pria tidak menyadari bahwa bukan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan wanita. Wanita itu ingin si pria memahami perasaan-perasaannya dan membiarkannya berbicara mengenai lebih banyak masalah. Bila pria itu bijaksana dan mau mendengarkan, setelah beberapa saat mengeluh mengenai dirinya, wanita tersebut akan mengubah pokok pembicaraan dan berbicara mengenai masalah-masalah lain juga. Pria juga jadi sangat kecewa saat wanita membicarakan persoalan-persoalan yang tak dapat diselesaikannya. Misalnya, wanita yang sedang mengalami ketegangan jiwa akan mengeluh. Gajiku tidak memadai di tempat kerja. Bibi Louis semakin parah sakitnya. Setiap tahun keadaannya bertambah parah. Rumah kita kurang besar. Musim kemarau ini begitu kering, kapan akan hujan? Dana di rekening bank kita hampir habis. Wanita boleh jadi mengucapkan salah satu komentar di atas sebagai cara mengungkapkan kerisauan, kekecewaan, dan frustasi-frustasinya. Barangkali ia tahu ada lagi yang dapat dilakukan untuk memecahkan kesulitan-kesulitan ini. Tapi untuk mencari kelegaan, ia masih perlu berbicara mengenai hal-hal itu.
ia merasa didukung bila si pendengar menyebutkan frustasi dan kekecewaannya. Tetapi barangkali suaminya menjadi kesal, kecuali jika ia memahami bahwa istrinya perlu membicarakan masalahnya dan kemudian istrinya akan merasa lebih enak. Pria juga jadi tak sabar bila wanita berbicara mengenai berbagai masalah secara sangat mendetail. Secara keliru, pria menganggap kalau wanita berbicara secara mendetail, semua detil itu perlu baginya untuk mencari pemecahan terhadap kesulitan wanita tersebut. Si pria berusaha menemukan kaitannya dan menjadi tak sabar. Sekali lagi, ia tidak menyadari bahwa wanita tersebut bukannya mencari penyelesaian darinya, melainkan mencari perhatian dan pengertiannya. Selain itu, sulit bagi pria untuk mendengarkan, karena secara keliru ia menganggap ada suatu urutan logis, padahal si wanita berpindah-pindah dari satu masalah ke masalah lain secara acak. Setelah si wanita menguraikan 3 atau 4 persoalan, si pria jadi sangat kesal dan bingung karena berusaha menghubungkan persoalan-persoalan ini secara logis. Alasan lain pria menolak mendengarkan adalah ia mencari inti pokoknya. Dia tak bisa mulai merumuskan pemecahannya sampai ia mengetahui hasil akhirnya. Semakin banyak detil yang diberikan si wanita, semakin kesal pria itu mendengarnya. Kekesalan ini bisa berkurang dengan mengingat besarnya manfaat yang diperoleh si wanita dengan membicarakan detail-detail tadi. Bila pria tetap mengingat bahwa membicarakan detail-detail itu menolong wanita tersebut merasa nyaman, pria itu dapat merasa lega. Seperti halnya pria merasa puas jika berhasil menguraikan detil-detil rumit untuk menyelesaikan suatu persoalan, wanita pun merasa puas setelah membicarakan detil-detil kesulitannya. Untuk memudahkan si pria, wanita dapat lebih dulu memberitahu hasil akhir cerita tersebut, kemudian baru menyampaikan detil-detilnya. Jangan membuatnya tegang. Kaum wanita biasanya senang menumpuk ketegangan untuk memberikan lebih banyak perasaan pada cerita itu. Sama wanita bisa menghargai penumpukan ini, tapi pria dengan mudah menjadi kesal. Bila sampai titik tertentu, pria tak dapat memahami wanita. Sejauh titik itu pula, si pria akan menolak saat si wanita berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya. Setelah belajar lebih banyak mengenai bagaimana memuaskan seorang wanita dan memberi dukungan emosional, pria akan mendapati bahwa mendengarkan itu tidaklah terlalu sulit. Yang lebih penting, bila si wanita dapat mengingatkan si pria bahwa ia ingin berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya, dan bahwa pria itu tak usah memberikan penyelesaian, si pria akan lega dan bisa mendengarkan. Bagaimana orang Mars berdamai dengan orang Venus? Penduduk Mars dan Venus hidup bersama dalam damai karena mereka sanggup menghargai perbedaan-perbedaan mereka. Orang Mars belajar untuk menghargai bahwa orang Venus perlu berbicara untuk merasa lebih baik. Meski tak banyak bisa diungkapkan, pria belajar bahwa dengan mendengarkan ia dapat sangat mendukung. Orang Venus belajar menghormati bahwa orang Mars perlu mengurung diri untuk menghadapi ketegangan jiwa. Gua tak lagi merupakan teka-teki besar atau menimbulkan kecemasan.
Apa yang dipelajari penduduk Mars? Penduduk Mars menyadari bahwa sikap menyerang, menyalahkan, atau mengecam yang diperlihatkan orang-orang Venus hanyalah untuk sementara. Segera, orang-orang Venus akan merasa lebih baik dan menjadi penuh penghargaan dan penerimaan. Dengan belajar mendengarkan, penduduk Mars menemukan sejauh mana manfaat berbicara mengenai kesulitan-kesulitan bagi orang-orang Venus. Orang-orang Mars menjadi tenang setelah akhirnya memahami bahwa kebutuhan seorang Venus untuk berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya bukanlah karena ia pria gagal menyenangkan wanita. Selain itu, pria mengetahui bahwa sekali seorang Venus merasa didengarkan, ia berhenti berkutat dengan kesulitan-kesulitannya dan menjadi sangat positif. Dengan kesadaran ini, orang Mars sanggup mendengarkan tanpa merasa bertanggung jawab untuk memecahkan semua kesulitan orang Venus. Banyak pria dan bahkan wanita sangat berprasangka buruk mengenai kebutuhan untuk membicarakan kesulitan sebab mereka tidak tahu betapa menyembuhkannya tindakan itu. Mereka belum pernah menyaksikan bagaimana seorang wanita yang merasa didengarkan tiba-tiba berubah, merasa lebih baik, dan bisa mempertahankan sikap positif. Umumnya mereka pernah menyaksikan bagaimana seorang wanita, barangkali ibu mereka, yang tidak merasa didengarkan, terus-menerus berkutat dengan persoalan-persoalannya. Hal ini terjadi pada wanita bila mereka tidak merasa dicintai atau didengarkan dalam waktu yang lama. Tapi masalah sesungguhnya adalah wanita itu merasa tidak dicintai bukan karena ia membicarakan kesulitan-kesulitannya. Setelah penduduk Mars belajar mendengarkan, mereka memperoleh penemuan menakjubkan. Mereka mulai menyadari bahwa penduduk Venus membicarakan kesulitan-kesulitan dapat menolong mereka keluar dari gua-gua. Seperti halnya tindakan menonton televisi atau membaca surat kabar. Demikian juga, sewaktu pria belajar mendengarkan tanpa merasa disalahkan atau bertanggung jawab, tindakan mendengarkan itu jauh lebih mudah. Bila seorang pria sudah terampil mendengarkan, ia menyadari bahwa mendengarkan bisa merupakan cara ampuh untuk melupakan masalah-masalahnya hari itu, sekaligus memberikan kepuasan bagi pasangan-pasangannya. Tapi bila pria itu sedang mengalami ketegangan jiwa, mungkin ia perlu masuk guanya dan kemudian muncul lagi perlahan-lahan setelah perhatiannya teralihkan, misalnya oleh berita-berita atau pertandingan olahraga. Apa yang dipelajari penduduk Venus? Penduduk Venus juga menemukan kedamaian setelah ia memahami bahwa saat penduduk Mars masuk ke guanya, itu bukan berarti cintanya berkurang. Mereka belajar untuk lebih menerima pada saat-saat ini, karena ia sedang mengalami banyak tekanan. Penduduk Venus tidak sakit hati saat orang-orang Mars mudah terganggu perhatiannya. Bila seorang Venus berbicara dan seorang Mars terpecah perhatiannya, orang Venus dengan sangat sopan akan berhenti berbicara, berdiri di situ, menunggu sampai orang Mars memperhatikannya. Kemudian orang Venus akan mulai berbicara lagi. Orang Venus mengerti bahwa kadang-kadang sulit bagi orang Mars untuk memberikan perhatian sepenuhnya. Orang-orang Venus menemukan bahwa meminta perhatian orang Mars dengan cara santai dan penuh penerimaan akan membuat orang-orang Mars itu mengarahkan kembali perhatian mereka dengan senang hati. Saat penduduk Mars sepenuhnya terkungkung perhatiannya dan bersembunyi di gua-gua mereka, orang-orang Venus juga menganggap hal itu sebagai serangan pribadi. Mereka belajar bahwa ini bukan saatnya mengadakan pembicaraan akrab, melainkan saat untuk membicarakan kesulitan-kesulitan dengan para sahabat atau bersenang-senang dan pergi berbelanja. Dengan cara itu, orang-orang Mars merasa dicintai dan diterima, dan orang-orang Venus menemukan bahwa orang-orang Mars akan lebih cepat keluar dari gua-gua mereka. Demikian
telah saya bacakan bab 3. Kaum pria masuk gua dan kaum wanita berbicara. Sampai berjumpa di video bab 4.